Jadi kalau di dalam Al-Quran, kalau diceritakan bahwa orang masuk neraka itu sedemikian dalamnya, sampai dia berteriak, sampai dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia, ingin memperbaiki amal-amal solehnya, padahal dia punya waktu, ya, karena mungkin kekerasan hatinya, tidak mau mendengar orang, ya, karena dia merasa hebat. Itu sangat dalam. Kalau masuk neraka seperti itu, menyesal bukan main itu. Karena dia beramal, karena dia berkarya. Ternyata amal itu tidak ada artinya. Ya, bisa saja mungkin banyak sekali bidah-bidah yang dilakukan. Nah, kalau Al-Quran bicara begitu, nanti diimbangi orang yang masuk surga, gitu. Di mana orang yang masuk surga kemarin mengucapkan alhamdulillah, Allah telah menghilangkan rasa kesedihan, kan? Menganugerahkan surga yang di dalamnya dia tidak terasa letih, tidak capek, gitu. Artinya orang ini juga masuk surga berkarya, gitu ya. Karya yang menunjukkan kesedihan, bagaimana sedihnya di dunia ini. Sedihnya. Di sini Allah membukakan rahasia orang yang berjuang sampai masuk penjara, orang yang berjuang begitu kuat menahan diri dari godaan-godaan yang ada, ya, begitu pedih, lesu, letih, nanti terlihat kita, ya. Nah, cara Al-Quran itu demikian. Mari kita lihat pengantar ayat yang menjelaskan orang masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ini pengantar, ya, pengantar. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Bagi orang kafir, bagi mereka itu neraka jahanam. La yuqadha alaihim, tidak diputuskan kematian, gitu ya. Fayamutu, tidak mati. Wala yukhaffafu anhum, tidak diringankan min adzabiha. Nah, sekarang kita lihat pengantar bagi orang-orang yang masuk surga tadi, ya. Jannatun adni yadkhuluha, taman-taman surga adnin yang mereka masuk ke dalamnya, ya. Yadkhuluha, saya pernah mengantarkan, menjelaskan masuk neraka itu bermacam-macam. Yadkhuluha, ini dia masuk sendiri, ya kan? Orang yang masuk surga itu ada yang masuk sendiri, kayak rombongan VIP. Kalau masuk pesawat terakhir, terserah dia, ya, kapan mau masuk duluan ataupun masuk yang akhir. Ini masuk, ada yang dimasukkan, ya, ada yang dimasukkan, ada yang dekatkan, ada yang digiring, ya.
menunjukkan itu makom-makom orang-orang yang masuk surga. Yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan min asawir, dari berupa gelang, min zahabi wa lu'lu'a, dari emas dan mutiara, walisa suhum fiha harir, dan pakaian-pakaian mereka di dalam surga berupa sutra. Ini gambaran orang yang diantar tadi masuk neraka. Mari kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 31. Walladzi ahayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, minal kitab, dari kitab Al-Quran, wal haq, ia adalah benar, musaddiqal lima baina yadai, sebagai pembenar ya, terhadap kitab-kitab yang dulu. Bahwa Al-Quran itu kitab yang benar dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Inna Allah bi'ibadih, sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya. Saya sudah sering jelaskan, kalau ada kata ibadih, itu artinya hamba-hamba yang terpilih, yang sudah mapan, yang sudah tekun. Kalau ada ya ibadi, ianya mati, itu menunjukkan bahwa hamba-hamba yang masih dalam proses. Jadi kita sudah kenal, kalau tahu yang dilengkapi dengan ilmu balaghah namanya, dalam bahasa Arab itu ilmu balaghah, seni bahasa ya. Itu kita sudah tahu itu, oh ini ceritanya berkenaan orang yang sudah mantap gitu. Innallaha bi'abi ibadi la khabirun basir, bagi mereka benar-benar Allah mengetahui dan melihat. Sekarang apa simbol dari orang-orang yang masuk surga tadi ya? Summa awrasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran. Saya sudah sampaikan bahwa tujuan terakhir kita belajar Al-Quran itu, ultimate goal, tujuan terakhir daripada belajar Al-Quran itu, kita harapkan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih, yang diwarisi Al-Quran kepada kita. Nah, itu tujuan terakhir. Jadi belajar Al-Quran itu bukan tanpa tujuan. Demikian kita melaksanakan infak bukan tanpa tujuan, ada tujuan akhir. Bagaimana kita sholat juga punya tujuan akhir. Kalau kita belajar Al-Quran, tujuan akhirnya kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang diwarisi Al-Quran ya. Ada 3 ciri-ciri orang yang diwarisi Al-Quran itu. 1, alladzis tafaina min ibadina, kepada yang dipilih, yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kalimat di atas itu masih bersambung ya, isinya itu. Kalau di atas innallaha bi'ibadihi la khabirun basir, sesungguhnya Allah
terhadap hamba-hambanya benar-benar Maha tahu dan Maha melihat. Pengantar daripada alladzina astafaina bin ibadina, diwariskan kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk orang di antara mereka, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, dia selalu berdoa, Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan itu kami, ya. Rasulullah membaca Allahumma ja'alni minhum, semoga aku di antara mereka. Bayangin, demikian rendahnya Rasulullah perasaannya, demikian tawaduknya dia berdoa. Mudah-mudahan ada cerita orang akan dipilih diwarisi Al-Quran kepada mereka, dan Rasulullah berdoa mudah-mudahan aku jadi di antara orang-orang itu. Itu memberi pelajaran kepada kita untuk selalu berdialog. Kalau baca Quran itu ngerti, paham, kemudian apa yang dimaui Allah Subhanahu wa taala kita respon, ya. Ini janjinya kepada kita, kepada hamba-hamba yang terpilih. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. 3 ciri-cirinya. Pertama, faminhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka masih zalim, ya, masih zalim. Walaupun sudah diwarisi Al-Quran, sudah senang Quran, masih zalim. Arti masih melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Nah, saya pahami. Ini menurut pendapat saya. Itu dalam kategori ginilah. Dia dalam satu sisi mungkin sesuai dengan ayat-ayat yang lain, ya, sesuai ayat. Tapi ada sisi lain yang mungkin dia hilaf, gitu ya, hilaf, gitu. Kemudian wa minhum muqtasid, ada lagi di antaranya tengah, ya, tengah dalam kebajikan atau merespon ayat-ayat Quran itu sedang-sedang saja, tidak bersemangat, tidak cepat-cepat, ya, masih lengah, gitu. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan orang-orang yang bersegera. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, wa minhum, dan mereka yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu. Jadi kalau dia tahu, oh ayat ini itu maksudnya, misalnya kan, gitu kan, segera dia lakukan, ya, segera dilakukan, ya, tidak menunda-nunda. Kita kan berjanji, ya, sami'na wa ata'na, ya Allah kami berjanji, kami dengar, kami tekuni, kami pelajari, ya, kami pahami, kami pilah-pilah. Tapi tidak semua, tentu banyak hal yang belum kita tahu. Maka kita selalu istighfar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Rabbi zizni ilma, ya Allah tambahkan ilmu, ya, tambahkan ilmu. Bayangkan kalimat itu, ya, diberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Rabbi zizni ilma kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan itu kepada Nabi, apalagi kita, ya. Jadi secara hakikat tidak ada ustadz, tidak ada murid, semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu. Secara hakikat, ya, yang harus ditanamkan ke dalam diri kita. Nggak ada, guru tuh nggak ada, ya, secara hakikatnya. Sebab berdoa semua, bapak-bapak, ibu-ibu doa, saya berdoa, semua berdoa Rabbi zizni ilma. Dan kalau
mengikuti Rasulullah, dia tambah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu Rasulullah, ya, contoh yang diberikan Rasulullah. Nah, saya kira cukup ya. Cukup, mudah-mudahan memberi pelajaran kepada kita, ya. Dzalika huwal fadlul kabir, dan mereka itulah memperoleh yang besar. Yang menuju masuk surga tadi nanti lagi, masih lagi, ya. Mudah-mudahan kita semakin meresap, semakin dalam, semakin kita ingin belajar Al-Quran. Saya sudah sampaikan kemarin, kalau ada keinginan, kemauan, dan langkah-langkah kita untuk lebih beriman dan mencintai Al-Quran, ada ganjarannya. Allah akan menghapuskan kafaru alaihim. Pasti itu. Jadi kalau dia dalam fi'il madi, ya, fi'il madi itu past tense. Lain dengan fi'il mudhari. Misalnya yukaf pakai ya, itu akan. Kalau ini kafaro, pasti, ya, diampuni yang berulang-ulang. Jadi semakin kita memahami Al-Quran terus menerus, begitu juga pengampunan yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.